Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn construct in a research. So it is the next thing after you know variables. Now we should know what a construct is. So what is actually a construct then? A construct is an image or an abstract idea specifically invented for a given research or theory building purposes. So, as what you have learned previously, variable is more concrete, observable, though there are some that are not observable, we can call it as well as a construct. However, a construct should have a theoretical purpose or theoretical bounding. Suppose that you say hate and then um, happiness, yeah, it has measurement, but it does not always have theoretical emphasis upon it. Jadi nggak ada teori tinggi badan, teori tentang happiness gitu. Belum tentu kalau variabel belum tentu ada teori yang mendukung atau mendefinisikannya. But a construct, it should have theoretical definition or conceptual definition behind it. And it is always an abstract idea, jadi bukan benda gitu ya. Beda sama variabel yang ada kemungkinan dia benda juga gitu. Or this is also an abstract idea inferred from specific instances that are thought to be related. Jadi abstract ideas yang mungkin berhubungan satu sama lain kayak gitu. Misalnya kalau kita sebut intelligence berarti dia ada hubungannya dengan how the experiences relate behind it. Sama kayak variabel kemarin juga ada kan yang melatar belakangi perubahan atau variasinya gitu. Nah, konstruk itu juga ada yang melatar belakanginya. Tapi beda kalau variabel itu yang melatar belakangi itu ada demografi, ada kultur, ada agama, ada sosial. Nah, kalau konstruk itu yang melatar belakangi justru berupa teori gitu. Jadi konstruk ini very abstract ya. Gimana ya, kayak susah gitu untuk dilihat dengan mata, susah untuk dirasakan. Jadi konstruk ini yang paling sulit untuk atau paling tricky, paling challenging untuk anak S1 ketika membuat karya tulis, entah itu skripsi atau penelitian. Tapi it doesn't mean that it is not learnable, nggak bisa dipelajari. So patokannya gini aja, konstruk itu pokoknya abstrak idea yang bisa didefinisikan dengan teori, gitu aja. Nah, terus coba kalau di sebuah riset konstruk itu gimana sih? Misalnya ini ada judul ya, ada judul Translanguaging and Collegian Features of Saudi English. Yang warna biru ini masuk ke konstruk. Yang merah ini masuk ke variabel. Oke, diulang lagi. Biru itu konstruk, merah itu variabel. Blue is the construct, red is the variable. Features itu kan bisa kita hitung, measurable, bisa kita ukur, bisa bervariasi ya. Kemudian Saudi English ini jadi kalau kalian sudah pernah belajar EIL atau World Englishes gitu kan, ada macam-macam bahasa Inggris di dunia ini gitu. Nah, Saudi English ini juga masuk ke variable. Kenapa Translanguaging and Collegian ini masuk ke construct? Karena mereka tidak bisa didefinisikan dengan biasa gitu. Kalau ini harus didefinisikan secara teori gitu. Jadi translanguaging ini apa sih, collegian ini apa sih, itu harus dicek di artikel gitu. Nggak bisa semata-mata
hanya buka di kamus gitu. Terus lagi, instructional design of scaffolding online learning modules for self-directed and inquiry-based learning environments. Nah, misalnya yang biru tadi apa ya? Construct ya. Nah, terus yang merah ini masuk ke variable. Jadi, ini kan cuma modul ya. Instructional design dan modul kan nggak ada teori modul gitu. Modul itu wujud, ada bendanya gitu, modul belajar gitu ya. Tapi kalau self-directed and inquiry-based learning environments ini harus didefinisikan secara teori. Self-directed learning itu gimana? Inquiry-based learning itu gimana gitu. Jadi konstruk itu kadang-kadang memuat istilah gitu yang kita harus cross check lagi. Kamus nggak selalu provide, jadi kadang-kadang ceknya ke thesaurus atau ke artikel jurnal atau buku. Okay, next, a discussion of Thai student teachers experiences. Nah, ini paling populer ya, variabel populer, of culture shock during their study in Indonesia. Jadi experiences during their study in Indonesia ini variabel, bisa diukur dan bisa bervariasi. Bagaimana Thai students ini akan memaknai pengalaman mereka itu bisa beda-beda. Tapi culture shock ini harus ada theoretical definition yang mensupport dia gitu. Jadi patokannya itu tadi ya, variabel bisa diukur dan bervariasi. Kalau konstruk dia harus didefinisikan oleh teori gitu. Oke. Sekarang gimana cara mendefinisikan konstruk ya, dari kan tadi Misalnya bilang harus didefinisikan secara teori gitu. Oke, nah cara mendefinisikan konstruk tuh ada dua macam. Ada konseptual, ada operasional. Kalau konseptual ini contohnya kayak gini, provide meaning to one construct in abstract or theoretical terms. Ini lebih gampang. Jadi conceptual definition itu caranya ketika kalian membuka artikel, kemudian udah tahu kan, oh konstruknya self-directed learning misalnya. Berarti kalian akan turun ke literatur review, terus kalian cari definisinya apa gitu. Jadi semudah itu conceptual definition. Tinggal copy and paste aja. Nah, gimana supaya konstruk ini bisa bisa akhirnya diukur gitu ya, bisa kita turunkan jadi variabel, itu harus pakai operational definition gitu. Caranya gimana nih? Caranya bisa dengan providing practical definition. Soalnya kalau konseptual itu ibaratnya kalian kuliah tuh kayak dosennya ngasih penjelasan tuh aduh susah banget sih ini dimengerti gitu. Kok diawang-awang banget sih gitu. Tapi kalau operational definition itu definisinya udah diturunkan gitu, udah dibuat lebih practical. Atau bisa juga dengan cara mendeskripsikan kira-kira nanti yang bisa diukur apanya gitu. Jadi kalau ada self-directed learning adalah sebuah pembelajaran yang bla 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 gitu. Nah, itu kan conceptual definition. Operational definition-nya mungkin bentuknya berupa komponen. Oh, apa aja sih dari self-directed learning itu yang bisa diukur gitu. Miss, apakah konstruk itu harus diturunkan jadi variabel? Iya. Kenapa? Supaya bisa dipelajari, supaya bisa diteliti. Kalau nggak bisa diteliti, nanti konstruk itu hanya menjadi ya definisi aja gitu, tapi nggak bisa diteliti sama kita. Oke, terus kayak apa contohnya? Misalnya gini, konstruknya ada intelligence. Intelligence itu apa sih? Nih, ngawang-ngawang kan? Misalnya abstrak gitu. The capacity of abstract thought, understanding, communication, reasoning, learning, planning, and problem solving. Ya, gukurnya gimana? Ternyata misalnya the score resulting from performing IELTS test gitu misalnya. Jadi kalau
Operational definition itu komponen apa dari intelligence itu yang bisa kita ukur gitu. Misalnya di sini skornya kan. Oke, kayak kemarin ada tentang level of happiness atau level of anxiety. Berarti operational definition-nya adalah elemen apa dari uh, happiness atau anxiety itu yang bisa kita ukur gitu. Berapa kali senyum misalnya, berapa kali cemberut, nah kayak gitu. Terus translanguaging. Ini ada nah ini ngambil dari thesaurus. Kalau ini ngambil dari artikel, journals article. So, non-native users who interact with each other without presence of native speakers of English. Jadi translanguaging itu ketika kita non-native users pakai bahasa Inggris, tapi nggak ada orang yang native di sekitar kita. So just like me speaking to you. Nah, I do translanguaging. So, contohnya apa gitu? Nah, contohnya misalnya dengan code mixing, kemudian the use of, ini karena ngambil dari artikel jurnal ya, berarti contohnya udah kontekstual sekali. So, the use of Arabic words, kemudian di-combine sama bahasa Inggris, atau emphasize on semantic operation. Jadi, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu mungkin verbs-nya aja, yang penting meaning-nya nyampe gitu, atau kalau semantic operation gitu. Jadi misalnya Miss Intan bilang tadi ada it doesn't mean that construct is not learnable. Ini learnable tuh sebenarnya kan nggak populer untuk native gitu. Tapi kita sebagai non-native dan kita sama-sama paham apa artinya, so we do translanguaging. Nah, kira-kira seperti itu. So, discussion untuk hari ini, you can read two papers that I have attached and then determine which one is the construct and which one is the variable. Sama define the construct conceptually. Jadi nggak perlu operationalnya dulu, pokoknya conceptually. Nyarinya dari mana? Ya dari papernya itu. Coba di cross check ke bagian literatur reviewnya. Okay, so thank you everyone.